Partai Buruh telah resmi dan sah menjadi partai yang terdaftar di Menkumham dengan telah keluarnya surat SK Menkumham, ya, SK Menkumham nomornya berapa ini? Nomor M.HH.05 AH.11.02 tahun 2022. Itu sudah resmi. Partai Buruh resmi akan mengikuti tahapan peserta pemilu, ya, dengan dikeluarkannya SK Menkumham bernomor M.HH.05.AH.11.02 tahun 2022. Resmi sudah Partai Buruh terdaftar di Menkumham dan sudah juga tercatat di KPU untuk mengikuti tahapan daripada pemilu. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dengan disahkannya Partai Buruh sebagai peserta pemilu dengan keluarnya SK. Kami terima baru kemarin tanggal 11 April 2022. Pertama, Partai Buruh menyatakan sudah siap untuk mengikuti tahapan pemilu selanjutnya. Target Partai Buruh dengan mengikuti tahapan pemilu selanjutnya adalah: 1. Lolos verifikasi KPU. 2. Lolos parliamentary threshold. Artinya Partai Buruh akan ada wakil-wakil di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Terkait perkembangan ya untuk verifikasi KPU, Partai Buruh insya Allah ya akan memenuhi semua syarat. Untuk kepengurusan provinsi, alhamdulillah kita sudah mencapai 100% sesuai dengan syarat dari KPU. Kedua, untuk kepengurusan tingkat kabupaten kota, alhamdulillah kita sudah melampaui target dari KPU, mencapai angka 92% dari target 75% dari syarat KPU. Untuk kecamatan, alhamdulillah juga ya kita sudah mencapai angka 36% dari target KPU 50%. Insya Allah 14% lagi dalam jangka waktu 4 bulan ini bisa tuntas, bahkan mungkin sebulan ke depan kita akan tuntaskan untuk kecamatan. Dan terakhir untuk syarat keanggotaan kartu KTA untuk Partai Buruh, alhamdulillah kita sudah mencapai 70% dari syarat yang disyaratkan 100%. Ya insya Allah 30% juga 1 bulan 2 bulan ini akan kita tuntaskan. Tentu dengan syarat-syarat yang sudah kami penuhi terkait kepengurusan baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan anggota Partai Buruh, insya Allah kita bisa mendaftar pada bulan Agustus. Karena kita sudah bisa melengkapi dengan target 1 bulan 2 bulan ini akan kita capai semua. Terkait juga dengan persyaratan kantor, domisili, persyaratan tentang sewa menyewa, rekening bank, itu lebih mudah dari yang lainnya. Tentu ini juga dalam waktu dekat akan kita selesaikan. Partai Buruh sudah menerima SK Menkumham dan kita akan memastikan seluruh pengurus dan kader untuk siap berjuang untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kita memastikan bahwa Partai Buruh memang ada dan diinisiatifi oleh Persatuan Gerakan Rakyat, persatuan gerakan rakyat yang sudah bekerja sebelum kita memiliki kesadaran bersatu untuk inisiatif dan melanjutkan Partai Buruh. Partai Buruh akan selalu ada di dalam tengah masyarakat dan selalu akan
bersama-sama masyarakat memperjuangkan persoalan-persoalan rakyat. Termasuk yang terakhir kali ini sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia mengenai persoalan pangan, khusus minyak goreng. Kita mau mendorong bahwa persoalan-persoalan kelangkaan, ketidakberdayaan negara terhadap mafia dan kekuatan modal, kita mau memastikan akan diperjuangkan oleh Partai Buruh bahwa pangan harus dikuasai oleh negara berbasiskan keluarga petani. Kita tahu persoalan minyak goreng selama ini itu tidak dikuasai oleh keluarga petani, tidak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan BUMN, mereka dikuasai oleh kekuatan modal, sehingga harga internasional lebih tertarik dilakukan untuk ekspor daripada bagaimana membangun kedaulatan pangan di negeri sendiri. Dengan dikeluarkannya SK Menkumham terhadap Partai Buruh sebagai satu tahapan tadi yang dijelaskan, partai bisa keluar dari satu persoalan dan bisa dewasa menghadapi dinamika yang ada di internal, dan ini adalah satu keunggulan menurut saya dari Partai Buruh, dan ini menjadi satu magnet harusnya bagi kekuatan kelompok-kelompok gerakan rakyat yang sebelumnya masih ada sedikit keraguan terhadap Partai Buruh. Kami dari Partai Buruh membuka diri, mengundang berbagai macam elemen gerakan untuk bergabung di dalam Partai Buruh. Gerakan rakyat di Indonesia sudah begitu lama mencita-citakan untuk munculnya satu kekuatan alternatif yang bisa membawa kembali arah bangsa ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Bagaimana mewujudkan keadilan, bagaimana mewujudkan kemanusiaan, bagaimana mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik. Nah, dengan posisi Partai Buruh yang ada pada hari ini, Partai Buruh membuka diri kepada berbagai macam unsur gerakan. Yang kedua, di dalam situasi hari ini, Partai Buruh yang dibangun oleh berbagai macam organisasi tetap akan menjadi partai gerakan. Dia akan tetap menjadi sebuah partai yang akan kritis terhadap kekuasaan, partai yang akan berjuang bersama dengan berbagai macam unsur gerakan di lapangan. Jadi di dalam menyikapi situasi dinamika situasi ekonomi politik yang ada pada hari ini, Partai Buruh juga akan terus melakukan upaya untuk menuntaskan beberapa agenda-agenda reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa maupun oleh gerakan buruh. Termasuk bagaimana Partai Buruh akan terus menggalang dukungan dan kekuatan untuk membatalkan Omnibus Law, bagaimana Partai Buruh akan berjuang bersama dengan elemen gerakan rakyat untuk berjuang meminta atau menuntut kepada negara untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan berbagai macam persoalan. Terutama yang dalam waktu dekat pengesahan undang-undang PKS dan menuntut agar pemerintah secepatnya juga memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dengan mengesahkan undang-undang PRT. Partai Buruh sebagai sebuah partai kelas pekerja akan jelas sudah menempatkan posisi keberpihakannya kepada kelas pekerja, dan ini adalah alat politik oleh kelas pekerja. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang Partai Buruh yang saat ini yang sudah disahkan oleh Menkumham. Ada 3 prinsip di Partai Buruh untuk yang sekarang ini, beda dengan Partai Buruh yang sebelumnya, di mana Partai Buruh yang sebelumnya berlatar belakang warna biru, sekarang warnanya orange, seperti yang kita ada di sini. Nah, ini penting buat kita semua. Orange, ada gambar padi, ada tertulis jelas Partai Buruh. Kalau yang lama ada gerigi, dan sekarang tidak menggunakan gerigi, tetapi ada lambang padi dengan bulir dan daunnya. Daun padinya ada 3 untuk melambangkan bahwa negara sejahtera itu pada 3 prinsip. Yang pertama, kesetaraan kesempatan, meliputi hak sipil,
politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara dalam negara berdemokrasi. Yang kedua, distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dan yang ketiga, tanggung jawab publik. Dalam aksinya, 3 daun padi ini pada aksi-aksi partai, pada 3 aksi yang utama, yaitu mendapatkan kepastian kerja, mendapatkan kepastian pendapatan, dan mendapatkan kepastian jaminan sosial. Itulah negara sejahtera.